Ya teman-teman, ini ada printer L300. Ketika kita cetak tertulis jam paper. Kira-kira apa kendalanya? Yuk saksikan videonya, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol lonceng merah di sebelah kanan ini. Cepat sekali aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki printer ya teman-teman. Di sini ada printer L300 Epson ya. Dengan kendala dia printernya ini mentok ke kiri ya teman-teman. Jadi ketika di power dihidupkan dia mentok ke kiri dan tombol indikator lampunya hidup, kertas dan tinta dan power itu berkedip-kedip bersamaan ya teman-teman. Yuk langsung kita coba ya, langsung kita hidupkan on off nya ya. Kemudian dilihat di sini kepalanya dia bergerak ke kiri ya, kemudian dia mentok ya teman-teman, seperti nabrak ke kiri ya. Kita tunggu sampai ujung, kemudian setelah sampai ujung dia tidak bergerak ke kanan lagi teman-teman, tapi dia mentok ke kiri ya. Coba dilihat, nah gitu ya teman-teman, jadi mentok ke kiri kemudian kembali lagi ya. Terus indikator dilihat dia berkedip-kedip, lampu indikator berkedip-kedip, ini lampu power, dan kiri dan kanan ini adalah lampu tinta sama kertas ya teman-teman. Coba kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi ya. Ya, jadi dia mentok langsung ke kiri terus ke kanan ya teman-teman. Kemudian dalam satu kesempatan juga dia kadang mentok ke kiri kemudian tidak kembali lagi teman-teman. Coba kita tes sekali lagi teman-teman. Kita jalankan, kita hidupkan on off nya, kemudian kepala headnya dia langsung ke kiri kemudian nabrak teman-teman, nabrak ke kiri kembali lagi teman-teman ya. Apa ini penyebabnya? Oh ya, untuk penyebabnya seperti ini ada kemungkinan ya teman-teman, 3 kemungkinan yang kalau terjadi seperti ini. Yang pertama itu adalah boleh jadi ininya teman-teman, strip encodernya, ini strip encoder ya, yang plastik ini ya. Ini adalah strip encodernya, boleh jadi ini ya. Yang kedua itu boleh jadi kabelnya, kabel yang ke sini ya, yang ke headnya, ke kepala ininya, cartridge-nya boleh jadi ya, yaitu kabelnya yang ini teman, yang sebelah kiri yang tidak terlalu panjang. Kalau yang kanan kabel data, kalau yang ini adalah kabel head, yaitu kabel sensor ya teman-teman, kabel sensor headnya itu seperti itu ya, kabel sensor. Kalau yang panjang itu adalah kabel datanya teman-teman, kalau ini kabel datanya ya. Jadi nanti yang kita coba cek adalah kabel ini sama headnya, atau dia pembacanya teman-teman. Jadi pembaca daripada pembaca encodernya boleh jadi yang letaknya di dalam sini ya teman, di dalam head ini boleh jadi seperti itu. Yuk mari kita buka ya, kepala headnya kita buka, atau nanti kita cek dulu ininya ya, apakah ini bermasalah atau tidak. Kemudian ininya ya, apa namanya, kita curiga ininya ya teman-teman, kabelnya. Karena kenapa? Karena dia ini bergerak-gerak, boleh jadi dia bermasalah dengan jaringan apa kabelnya ini ya teman-teman. Oke, nanti kita buka dulu. Yang kita curiga ini itu adalah kabelnya dulu ya, kabelnya kita periksa dulu ya, apakah dia perlu diganti atau tidak ya. Ya gitu saja teman-teman. Untuk sementara kita akan cek kabel sensornya ya, kabel sensornya apakah perlu diganti. Come on. Pertama-tama dalam membuka ini ya, casingnya harus dibuka dulu ya teman-teman. Ini casingnya udah dibuka ya. Kedua, strip encodernya dilepas. Nih strip encodernya dilepas. Caranya kepala headnya itu dikekirikan ya. Kemudian di sini ada
ininya, tinggal dilepas aja sini ya, karena di sana di ujungnya di kirinya itu ada pernya, ini tinggal ditarik aja ya, ininya lihat, ini tinggal ditarik aja tuh. Nah gitu ya, otomatis di sananya lepas nanti ya. Terus kalau udah sininya dilepas, nah ada ujungnya ya, ujungnya dilepas teman-teman, ini ya dilepas aja, ini ada ininya, pengaitnya dilepas. Kalau susah Anda harus mempunyai pinset. Nah, pinset ini ya teman-teman, di pinset ini supaya dia keluar ya, lihat tuh gitu ya teman-teman ya. Jadi di pinset, diambil pakai pinset, kalau udah diambil, tarik dari sini teman-teman, nah tarik keluar. Itu yang pertama ya. Yang kedua kita ini teman-teman, beltnya, sabuk untuk pemutar ini ya, kita lepas juga teman-teman. Ini juga ada pernya ya, ini ada pernya juga, ini ada pernya juga ini ya. Caranya membukanya itu ujungnya sini ya teman-teman, ujungnya sini ya, dua-duanya ini diangkat aja, ini dikeatasin aja teman-teman, jadi yang ini dikeatasin aja, ini keluarin. Nah perhatikan tuh ya, nah keluarkan ya gitu. Terus yang ini juga dilepas tuh. Yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang ketiga nanti, yang ketiga itu adalah kita akan membuka ini ya, motor yang kita buka, kita lepas ini ya teman-teman. Kemudian nanti ini baut ini kita lepas ya, baut itu kita lepas, yang ini ya, baut yang ini kita lepas. Dan caranya ke sini teman-teman, dari sini ya ya, ini kita lepas. Kemudian baut yang sini, yang sebelah kanan juga kita lepas teman-teman. Jadi ada 4 baut ya. Baut yang ini teman-teman kita lepas nih, ada baut. Jadi baut 4 ini 1 2 3 4 itu kita lepas ya. Mari kita lepas ya teman-teman. Nah kalau sudah kita buka ya teman-teman, ininya kita buka tadi dinamanya, kemudian sini sudah kita buka, dari sini kita buka, yang ujungnya kita buka, nanti ini bisa dilepas teman-teman, ini bisa dilepas teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, kan dilepas bisa ya teman-teman. Ini dilepas ke depan ya, dilepas ke depan, kemudian ini bisa dikeluarkan biar kita ngelihat dalamnya ini ya teman-teman ya. Sekarang kita akan buka ya teman-teman. Teman-teman ini kita buka sudah ini ya, jadi kita buka ya tadi seperti ini ya tuh, ini di belakangnya, sementara yang ini di bawahnya teman-teman, yang ini yang di bawahnya teman-teman, ini di bawahnya, ini di belakangnya teman-teman. Terus ini yang untuk encoder ya teman-teman, jadi encoder itu masuk di dalam sini, di sela-sela ini ya teman-teman, di sela-sela ini nih, lihat tuh. Nah ya, encoder tuh masuk di sela-sela ini teman-teman, di sela-sela ini. Nah gini teman-teman, encoder tuh masuk di sela-sela ini nih. Nah ini ya teman-teman, ini strip encodernya dan ini adalah pembaca encodernya teman-teman ya. Ini kerusakan tuh biasanya ya kalau nggak encodernya, strip encodernya ya, kalau nggak strip encodernya, nah kalau nggak strip encodernya ini ya, kalau nggak pembaca encodernya ya, pembaca encoder ini, atau dia kabel ini ya teman-teman, kabel ininya ya. Sekarang kita akan coba untuk mengganti kabelnya ya teman-teman.
nanti dia ke sini teman-teman, arahnya ke sini teman-teman ya. Mari kita ganti ya teman-teman kabelnya, come on ya teman-teman. Ini sudah kita ganti ya teman-teman, ini ya sudah kita ganti, kita pasang ke sini teman-teman. Ini yang kita pasang hanya kabel sensornya aja teman-teman, ini kabel sensor ini ya. Ini kabel sensornya dan ini adalah sensornya teman, pembaca sensor ya teman-teman ya. Ini udah kita pasang ke sini dan siap kita pasang ke mainboardnya teman-teman. Yuk kita pasang mainboard, kemudian kita coba ya teman-teman. Terus kita pasang dulu headnya ke dalamnya ya. Ya sekarang kita pasang dulu semuanya ya teman-teman. Ini sudah kita pasang kabel-kabelnya. Kabel ini sudah kita pasang, ini udah kita rakit kepala headnya. Kemudian kita langsung coba saja. Ini powernya, kita tekan powernya ya, itu powernya hidup. Kemudian kepala headnya coba dilihat apakah dia ke kiri kemudian nabrak ke kiri, dilihat apakah dia masih nabrak ke kiri ya. Alhamdulillah dia tidak nabrak ke kiri lagi teman-teman, dan indikator juga tidak berkedip-kedip ya, indikator tidak berkedip-kedip, jadi tandanya ini sudah bagus ya teman-teman. Jadi tidak ada berkedip-kedip lagi. Tadi kemarin tadi mah berkedip-kedip ya, antara lampu power, lampu kertas dan lampu tinta berkedip-kedip bersamaan, tapi sekarang sudah tidak berkedip-kedip lagi ya. Kemudian sekarang kita akan coba mencetak ya, kita akan cetak ya. Sini kita akan cetak saja langsung, kita akan cetak sini satu aja lah, langsung kita cetak ya teman-teman. Coba dilihat hasilnya gimana, apakah berhasil. Bismillah. Ya itu, alhamdulillah berhasil teman-teman, kecetak gitu ya. Ya itu kecetak teman-teman ya. Nanti ini kita inikan ya supaya pewarnaannya ya, ini udah bisa ya teman-teman. Intinya bahwa permasalahan ini disebabkan karena kabel, untuk kabel ininya dia rusak ya teman-teman, yaitu kabel sensornya teman-teman, kabel sensor yang kecil tadi ya, kabel sensor ya teman-teman. Nah ini ya, nih jadi saya mengganti kabel sensornya saja teman-teman. Jadi kabel datanya ada ya, belum di ini, cuman kabel sensor ini saja yang saya ganti dan hasilnya sudah berhasil teman-teman. Ini kabel sensornya, dia ada sekitar 4 kabel ya teman-teman, ada 4 kabel tuh ya, 4 kabel ya teman-teman ya, ada 4 kabel teman-teman. Jadi cukup itu ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah berhasil dicetak dan hasilnya juga memuaskan. Tinggal nanti kita deep cleaning supaya dia cetakannya bagus ya. Gitu saja teman-teman. Bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan video ini, silakan didukung video ini dengan subscribe, yaitu tombol warna lonceng warna merah di sebelah kanan video ini. Kalau sudah padam cukup sekali saja ya teman-teman. Kemudian di like ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
foto yang itu serem banget. Kau bilang